alamin. Astaghfirullahal qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Setelah menceritakan kisah apa yang dilihat oleh ibunda Nabi SAW, baik dari mimpinya untuk memberikan nama putranya dengan Muhammad atau Ahmad, atau cahaya yang beliau lihat saat melahirkan yang menerangi sampai ke kerajaan Kaisar Gusur Syam, kerajaan-kerajaan istana-istana yang ada di negeri Syam. Wal haqiqah, kali ini beliau mengungkap sebenarnya anna man yanzuru bi umkin fi mas'alati wiladati Sayyidah Aminah yajidu anna dzalika qad hasala ba'da yaumil fil aw fi amil fil. Kalau diperhatikan dari segi sejarah tentang kelahiran, proses Sayyidah Aminah melahirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada tahun gajah. Di hari saat penyerangan itu atau setahun setelah terjadinya penyerangan itu, saat Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, karena dia sudah buat Ka'bah bandingan untuk dijadikan tempat rujukan. Itu ada di daerah Yaman Utara. Abraha ini bukan orang Yaman, orang Habasyah, tapi kepingin menguasai di daerah tersebut, membuat Ka'bah tandingan, sekarang jadi tempat sampah. Lah, saat terjadinya pasukan gajah yang menyerang kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, itu di tahun itu juga dilahirkan baginda Nabi SAW. Tapi ada riwayat setahun setelah terjadinya pasukan gajah tersebut. Wa anna haja'ahal makhadu fi fajri yaumil itsnain. Tiba saat kelahirannya itu di fajar hari Senin. Ada riwayat kubaila fajrin, menjelang fajar. Itu di Maulid Adhiya Ulame, wa kubaila fajrin abrazat syamsal huda. Menjelang fajar Sayyidah Aminah memunculkan, artinya melahirkan matahari petunjuk. Min syahri Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal. Adapun tanggal itu juga ada khilaf antar ulama sirah, ada mengatakan tanggal 12, ada mengatakan tanggal 2, ada mengatakan tanggal 3, ada mengatakan tanggal 8, tanggal 9, ada berbagai, bahkan juga ada yang mengatakan lahir Nabi SAW di bulan Rajab, bulan Rabiul Awal tapi di bulan Rajab, atas khilaf. Tapi al-masyhur yang sudah dikenal di mana-mana, Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Walam takun ma'aha ghairu jariyataiha. Saat itu Sayyidah Aminah hanya tinggal bersama dua pelayannya, dua yang membantu proses kelahirannya, dua orang saja. Wa sya'urat binurin yaghmuruha. Beliau saat itu merasakan cahaya yang menyelimuti beliau. Wa sya'urat ka'annama uhitat bimajmu'atin minan nisa fa'athahunna Allah Ta'ala liyu'nisna wahsyataha. Beliau juga merasa seakan-akan dikelilingi
oleh beberapa wanita yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menenangkan kegundahan atau kegelisahan beliau. Perempuan itu kalau mau lahir itu gelisahnya luar biasa. Tapi kalau ketika yang mendampingi itu orang-orang yang tatak, apa bahasa ini saya tatak? Tegar, ya, kuat, ya, sedikit tega, itu seorang wanita yang menghadapinya merasa lebih nyaman, tenang. Ada yang menguatkan. Lah itu utus beberapa wanita. Ya seperti di Walis itu Durar, apa itu? Fahadarat bitaufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril in man qasamallahu lahu minasyarafi bil qismatil wafiyah. Saat itu datang hadir proses kelahiran Rasulullah, Sayyidah Maryam, Sayyidah Asiyah, Imratu Fir'aun, ya. Terus beberapa bidadari yang menyambut kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua mendapatkan bagian yang sangat luar biasa. Waja'at fi qadiyatil wiladah wa riwayatun iddah an sukut ba'di ajza'i iwani Kisra wa khumud nari Faris wa kaifa zakara ba'du kuhanil yahud li qaumih an basyair wiladati sallallahu alaihi wasallam kama sayati ma'ana. Juga tentang hal ini, tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat beberapa riwayat tentang jatuhnya sebagian daripada bangunan kerajaan Kisra, kemudian padamnya api yang ada di Persia. Begitu juga apa yang disebutkan oleh peramal dari orang Yahudi kepada kaumnya tentang kabar-kabar kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa asnad al-Hafidh Ibnu Sayyidin Nas al-Ya'mari. Al-Hafidh Ibnu Sayyidin Nas al-Ya'mari mengisnadkan min tariq Abi Bakar al-Kharaiti, dari jalur Abi Bakar al-Kharaiti bisanadihi an Mahzum bin Hani al-Makhzumi an abihi. Dari sanadnya dari Makhzum bin Hani al-Makhzumi dari ayahnya, itu Hani al-Makhzumi. Wa atat lahu khamsuna wa mi'ah sunnah. Beliau menyebutkan di situ ada 150 riwayat hadis. Riwayat yang dari Abu Bakar al-Kharaiti dengan sanadnya Makhzum bin Hani, dari Hani. Disebutkan lamma kanat lailat ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika di malam dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Irtajja iwanu Kisra, itu bergetar, ya, berguncang kerajaan Kisra. Wasaqatat minhu arba'asyrata syurfatan, ada 14 syurfa, itu seperti menara gitu, seperti ada kubahnya gitu. Jadi kerajaan-kerajaan biasanya ada itu 14 jatuh. Padahal dikenal Iwanu Kisra, kerajaan Kisra itu kokoh bangunannya, kuat. Tapi di saat kelahiran Nabi terjadi gempa guncangan di sana yang membuat bangunannya sebagian besar 14 daripada syurafa itu hancur, jatuh. Wa khamidat nar Faris wa lam takhmud qabla dzalika alfa'am. Walam takhmat qabla dzalika alf'am. Api yang ada di Persia, yang disembah orang-orang Persia saat itu 1000 tahun nggak pernah padam. Tapi di malam kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam padam. Kemudian wa ghasat buhairatu sawah, kering, pesisir pantai yang ada di sawah. Itu disebutkan di dalam burdah wasa asawat an ghadat buhairatuha wa rudda wariduha bil ghadi hina dhami bil ghaidi hina dhami. Itu disebutkan wan naru khamilatul anfasi min asafin alaihi wan nahru sahil aini min.
Disebutkan dalam Burdah beberapa kejadian-kejadian di saat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti riwayat ini. Kemudian wara'al mubazan ibilan si'aban takudu khairan araban qad ada jelatan wa tasyarat fi biladiha. Para pemimpin di saat itu yang ada di kalangan Arab melihat ada beberapa ontah yang kuat yang menggiring atau ngatur mimpin kuda-kuda yang kuat untuk melewati Dajlah. Dajlah itu sungai Tigris ada di Irak. Kemudian menyebar di negeri mereka. Lah ini semua kejadian di saat dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga disebutkan fadzakara lahum satih al-kahin, tentang peramal yang menyebutkan tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatalabuhu ala masyarifi Syam. Mereka mencari kahin tersebut di seluruh penjuru Syam. Sehingga setelah ketemu fa'abbara ru'ya bidalail mab'as wa qadha makana. Hingga beliau menggambarkan apa kahin tersebut lihat di dalam mimpinya tentang tanda-tanda kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menentukan tempatnya. Jadi tempatnya sudah ditentukan, ada di Mekah, semuanya ditentukan. Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar meriwayatkan bagian awal daripada hadis Hani Al-Makhzumi, yaitu tentang irtajja Iwanu Kisra di dalam fitar jamatihi bil isabah min Tariq Ibn Sakan bimisl isna'il Khalidi. Ada riwayat yang lain daripada Tariq Ibn Sakan seperti sanadnya Kharaiti. Begitu juga dalam Yakut menyebutkan tentang sawah, buhairah sawah, serta cerita tentang Satih Al-Kahin di dalam kitab A'lamun Nubuwah. Wa ma'an wada'ati Sayyidah Aminah. Setelah Sayyidah Aminah melahirkan, hatta ba'atsat ila jadhi tubashiru. Beliau memerintahkan satu orang untuk memberikan kabar kepada kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abdul Muttalib. Wa qila innahu kana fi ghar Hira yatahannas. Saat itu diriwayatkan beliau berada di Gua Hira. Sayyidina Abdul Muttalib itu berada di Gua Hira, beribadah di sana, menyendiri. Setelah dapat kabar kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhadahu ilal Ka'bah, dibawa ke Ka'bah, wa ta'alahu, didoakan oleh Sayyidina Abdul Muttalib, wa tawafa bihil Ka'bah, diajak untuk mengelilingi Ka'bah, wa yahmadullah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala menggunakan syair, alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulama tayyibal ardani qad saja fil mahdi 'alal ghilmani u'iduhu bil baiti dzil arkani hatta ara balighal bunyani u'iduhu min syarri di syan'ani min hasidin muttaribil anani. Pujian yang beliau lontarkan dengan syair ini memuji dan penuh harapan sosok Nabi Muhammad kelak akan menjadi orang yang tangguh, kuat, yang cocok untuk menjadi pemimpin, mengarahkan orang-orang ke jalan yang besar dan tumbuh dengan baik, sempurna, sekalipun mendapati orang-orang yang hasud, beliau berharap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua terjadi. Dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau Syekh Muhammad Abduh Al-Yamani beliau mengatakan wa hunaka nuqta muhimmah awuddu lafatun nazara ilaiha. Aku memperhatikan dalam hal ini ada satu hal penting yang aku ingin sampaikan kepada semuanya. Wahia annana indama naqra siratal maulid Nabi Syarif wa nakhtafi bihi
innama naqifu ihtiraman li lahdhatil wiladah. Ketika aku merhatikan saat dibacakan sejarah kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat kita merayakannya itu kita ada di dalam proses itu berdiri, ya, qiyam, mahalul qiyam. Kenapa? Innama naqifu ihtiraman. Kita itu berdiri saat itu sebagai bentuk memuliakan. Memuliakan apa? Lilahdatil wiladah, saat-saat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pasti mahalul qiyam itu setelah menyebutkan tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau itu maulid at-tiba, mau itu maulid simtud duror, mau itu maulid Adhiyaul Lami, atau maulid-maulid yang lain, Barzanji, semuanya pasti mahalul qiyamnya itu setelah proses kelahiran, cerita setelah proses kelahiran. Karena itu qiyamnya ini innama naqifu ihtiraman li lahdhatil wiladah, menghormati proses kelahiran itu, detik-detik kelahiran tersebut. Waqad dzakara Ibnu Hajar fil Fatawa al-Haditsiyah, Imam Ibnu Hajar di dalam Fatawa al-Haditsiyahnya, Imam Ibnu Hajar al-Haytami, beliau mengatakan wujubal qiyam. Jadi kalau sudah menceritakan kelahiran Nabi itu harus berdiri, bentuk penghormatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar yang menyatakan, ya, kalau yang bantah itu sekelas beliau, fadhal. Tapi kalau yang bantah itu enggak sekali berbeliau, ya jangan ikut bantah, manutoai. Ya, duduk kelasi. Wal khulasa, pada intinya, anak katsiran minan nas yajhalun limadza yaqifu man yahtafuna bi siratin nabawiyah wa yaqra'una sirata maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak orang enggak ngerti kenapa kok berdiri saat merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak mau berdiri saat membaca sejarah biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inda fa inda ma ta'ti lahdha al-khassah bi lahdhatil wiladah innama yakifuna ihtiraman li hadhihi lahdhah. Padahal ketika saat itu tiba, yaitu saat kelahiran, mereka berdiri itu hanya sekedar untuk menunjukkan penghormatan, pengagungan kepada saat-saat detik dilahirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dilahirkan Nabi. Ya, ini kan mengenang, namanya mengenang itu seperti di saatnya gitu loh. Kita cerita tentang bal-balan ini mah bengi. Tapi seakan-akan kejadiannya saiki cerita ini. Padahal wis mari. Ya seperti itu. Ceritanya ya tegang. Padahal tegang iku mah bengi. Nah, seperti itu. Begitu juga saat-saat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa takdiran li maulidi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memuliakan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa laisa li'annahu yadkhul fi tilka lahdhah, bukan karena Nabi hadir di saat qiyam. Oh, saat qiyam Nabi datang makanya itu berdiri, bukan. Kita nggak perlu buat maulid, kita sholawat Nabi bisa hadir. Kita baca sholawat Nabi itu bisa hadir. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa ada pada diri kalian, wahai orang-orang beriman, itu ada Rasulullah. Artinya ketika kita ada hubungan dengan Nabi, dengan sholawatnya, atau dengan cinta, atau dengan akhlaknya, itu kita selalu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di dalam maulid banyak riwayat dari ulama, sekali lagi dari ulama, mereka yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya, mereka menyampaikan terkadang Nabi itu hadir dari awal dibaca, ya Rabbi sholli ala Muhammad, sudah hadir Nabi di situ. Oh, apakah maulid semua majalisul ilm yang di situ tidak ada kemungkaran, Nabi hadir di situ? Hadir dengan rohnya atau hadir dengan keilmuannya, akhlaknya, rauhaniyahnya, sama, nggak ada bedanya. Nah, karena itu kalau hadir maulid selalu hadirkan hati kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan Nabi di hadapan kita, seakan-akan Nabi. Adapun qiyamnya kita saat mahalul qiyam itu bukan karena kehadiran Nabi, bukan, tapi mengingat saat-saat kejadian kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mengagungkan, menghormati hal tersebut. Karena kalau kita mengatakan oh Nabi datang,
Wala yajuzu an yukadziba ahadun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh orang dusta membawa nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul mengatakan dakhala fi tilkal lahdhah. Nabi masuk di waktu itu. Mengatakan masuk di waktu itu. Wa walam yara wa lam yashhadhu. Sedangkan dia enggak ngelihat Nabi datang, ya enggak menyaksikannya. Kalau yang menyaksikan mengatakan boleh, enggak ada masalah, enggak bohong dia. Tapi kita enggak tahu Nabi hadir ini sekarang. Ambil umpamanya digaya-gaya. Ini Nabi hadir bersama kita sekarang. Wah, ini perlu dikonang RSC. Nggak, kalau nggak tahu jangan bohong. Kalau nggak ngelihat jangan bohong. Jangan mengatakan Nabi hadir, jangan. Kalau kita yakin Nabi hadir boleh. Tapi kalau kita ngomong Nabi hadir saat ini bersama kita, nggak boleh. Kita meyakini bahwa Nabi SAW hadir bersama kita boleh. Karena kita nggak ngelihat. Itu hanya sekedar keyakinan, i'tiqad, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau mengatakan Nabi hadir, seakan-akan kita melihatnya, ini nggak boleh, dosa. Saya berdiri ini karena melihat Nabi SAW, padahal enggak, hati-hati, bahaya. Ya, jadi bahaya. Wa innama minal wajib an ya'rifal jami' annal wuquf wa ihtiram wa taqdir lahdatil wiladah. Semestinya kita semua itu wajib bagi kita untuk mengetahui bahwa kita berdiri itu adalah bentuk kemuliaan, kehormatan kepada kelahiran, saat-saat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati asyraqa fiha hadza nur alal alamin, yang di saat-saat kelahiran itulah cahaya berpencar menuju alam, seluruh alam semesta. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin dan hadirat,